kawan aksi, bertemu lagi di Bincang di KPK. Saat ini saya sudah bersama dengan rekan saya Mbak Gebri Azani. Halo Mbak Gebri, apa kabar? Hai Mas Calvin, alhamdulillah masih puasa. Masih puasa ya, puasanya lancar ya? Insya Allah. Oke, Mbak Gebri, hari ini kita akan membicarakan terkait dengan gratifikasi hari raya. Nah, biasanya di setiap tahun KPK mengeluarkan surat edaran nih. Boleh nggak diceritain sedikit terkait dengan surat edaran ini Mbak Gebri? Oke, jadi yang paling terakhir kemarin di tahun 2023 Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik telah menerbitkan surat edaran nomor 6 tahun 2023 tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi terkait hari raya. Boleh disebutkan sedikit nggak Mbak, poin-poin apa saja sih yang ada di dalam surat edaran nomor 6 tahun 2023 ini? Yang pertama itu pastinya kembali lagi tentang kalau pegawai negeri itu harusnya menjadi sumber teladan ya Mas Calvin. Terus yang kedua itu penerimaan, biasanya parcel itu kan berupa makanan dan minuman. Nah itu dijelasin gimana cara bagaimana sih seharusnya pegawai negeri ketika menerima parcel tersebut, yaitu dengan menyalurkan kepada pihak yang membutuhkan kayak panti jompo, panti asuhan, atau misalnya di kantor sendiri ada kayak OB atau satpam misalnya kayak gitu. Terus juga mengingatkan kembali kepada pejabat-pejabat atau pegawai negeri yang memiliki jabatan dan ia mendapatkan fasilitas mobil kantor misalnya. Nah itu dihimbau kembali bahwasanya jangan menggunakan kendaraan dinas sebagai transportasi mudik untuk gitu. Pulang kampungnya ya. Gitu. Oke. Lalu juga isinya surat edaran itu tentang bagaimana pegawai negeri bisa melaporkan gratifikasi yang di luar dari makanan atau minuman. Itu bisa melalui aplikasi atau UPG gitu. UPG ya. UPG adalah unit pengendali gratifikasi UPG. Oke. Kemudian untuk yang UPG ini berarti ada di masing-masing instansi pemerintahan. Iya betul. Okay. Ada di setiap KLOP ataupun nantinya atau ada juga tuh kementerian yang membuat UPG untuk subunit kerjanya sendiri gitu. Oke. Jadi kalau misalkan nggak mau melaporkan ke KPK nih misalkan, bisa kita laporkan ke UPG terkait ya. Iya betul. Oke. Nah Mbak Gebri, kita kan tahu bahwa di Indonesia sudah jadi budaya ya, jadi budaya kita untuk saling memberi, terutama misalkan ketika dari luar negeri, kemudian misalkan ada hajatan tertentu, termasuk juga hari raya gitu kan. Nah ini gimana sih memisahkan kedua hal ini, karena menurutku sendiri adalah ini beda tipis ya. Beda tipis antara memang memberi sama gratifikasi itu sendiri. Nah ini gimana kita membedakannya Mbak Gebri? Nah kalau yang seperti kita tahu sendiri kan, kalau hari raya itu emang momennya kita saling memberikan antar tetangga atau saudara gitu kan, atau rekan kerja lah gitu juga. Tapi perlu diperhatikan lagi nih, perlu dinilai apakah pemberian tersebut diperbolehkan atau tidak. Jadi sifatnya kalau kita menerima sesuatu, kita sebagai pegawai negeri hendaknya melakukan yang namanya self assessment, mengembalikan ke diri sendiri, menanyakan ke diri sendiri apakah pemberian gratifikasi yang ia terima pada saat hari raya itu si pemberinya memiliki konflik kepentingan nggak dengan saya gitu, atau memiliki yang kira-kira nantinya akan berpotensi coy nggak dengan saya gitu. Nah sebenarnya KPK sendiri punya tools untuk self assessment itu, namanya itu Prove It. PROVEIT. Yang pertama itu purpose, tujuan. Kira-kira apa ya tujuan si pemberi ini memberikan parcel atau hadiah ini kepada saya gitu. Terus R-nya itu rules, aturan. Apakah sesuai aturan ini bertentangan dengan tugas dan kewajiban saya sebagai pegawai negeri atau tidak. Lalu itu openness, bagaimana substansi pemberian tersebut, apakah memang ada coy atau tidak gitu. Nah juga perlu dinilai lagi nih value-nya, nilai dari pemberian tersebut. Ya masa karena hari raya dikasihnya iPad gitu, atau barang-barang yang menurut atau barang-barang yang nilai ekonomisnya tuh cukup tinggi gitu. Artinya yang di fee ini yang value ya, berarti ada nilai tertentu nggak untuk kita untuk seorang pemberi memberikan kepada orang lain gitu? Enggak, kalau dalam hari raya
kita kembali lagi apakah pemberian tersebut berhubungan atau tidak dengan jabatan saya, seperti itu. Lalu E itu etik. Apakah dari diri kita sendiri kita tanyakan apakah saya pantas nggak ya dapat ini dari dia gitu. Kalau saya nggak punya hubungan sesuatu dengan dia, kira-kira dia ngasih nggak ya ke saya gitu. Terus kalau I-nya itu identity, tadi kembali lagi apakah punya hubungan jabatan atau entah si mitra kerjanya ini calon mitra, si pemberi ini merupakan calon mitra kerja kah, atau emang sedang berlangsung mitra kerja atau pernah jadi mitra kerja. Nah itu perlu kita perhatikan lagi, karena kan pemberian gratifikasi itu sendiri tidak hanya terjadi pada saat kamu sedang bekerja dengan orang itu, tapi bisa jadi sifatnya tanam budi, yaitu dia adalah calon mitra kerja kita, atau sifatnya sebagai terima kasih karena kita telah pernah bekerja dengan orang tersebut gitu. Yang terakhir itu timing, apakah pemberian tersebut ada hubungannya dengan status kita pada saat ini, entah pada saat pengambilan keputusan, atau kita sebagai petugas layanan, atau seperti perizinan gitu sih. Oke. Berarti dari yang aplikasi Prufit ini bukan aplikasi tools itu doang, tools, ya? Itu buat self assessment kita sendiri gitu. Jadi ibaratnya jargonnya ya untuk kita terapkan di diri kita sendiri. Jadi kita bisa mengakses lebih jauh apakah memang kita akan ada coy nggak ya ketika menerima ataupun memberi gitu ya. Betul. Oke. Nah Mbak Gebri, kemudian apakah barang-barang yang tadinya bentuk gratifikasi ini ketika diterima itu kita perlu laporkan nggak ke KPK ataupun UPG itu tadi? Artinya dalam kaitan dengan gratifikasi di hari raya gitu. Nah iya, jadi kalau pemberiannya pertama itu jadi kita punya klasifikasi yang namanya negative list, itu 17 poin. Nah, salah satunya itu kalau misalnya ada sekarang ini kan kalau parcel kebanyakan makanan dan minuman ya Mas Calvin. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan juga bahwa kalau untuk makanan dan minuman itu bisa langsung disalurkan ke panti asuhan, panti jompo dan segala macam gitu gitu. Jangan lupa nanti untuk didokumentasikan, lalu setelah di foto dulu kita dokumentasikan. Kita udah salurkan nih, lalu nanti kita sampaikan laporan tersebut ke UPG seperti itu, atau kalau mau langsung sebenarnya langsung ke UPG aja sih cukup gitu. Ya. Tapi kalau misalkan kan sering juga tuh di parcel ada selain makanannya ada barang lainnya, entah pecah belah gitu ya, barang pecah belah misalnya, atau jam atau sajadah gitu. Atau ya pernah sih ada laporan berupa tahu-tahu ada amplop isinya uang. Itu gitu. Jadi jangan semuanya langsung disalurkan ke panti asuhan, dipilah-pilih. Jadi kalau yang berupa makanan atau barang yang mudah kadaluarsa silahkan disalurkan. Nah selain yang itu seperti barang tetap dilaporkan sampai ke KPK atau UPG gitu. Oke. Kemudian Mbak Gebri, terkait dengan tips dan trik nih, apakah yang bisa kita lakukan? Apa nih yang bisa kita lakukan untuk sekiranya bisa menghindari coy itu di gratifikasi hari raya ini? Sebenarnya tetap kembali lagi ya, namanya gratifikasi itu benar-benar sifatnya self assessment, kembali ke diri kita sendiri. Kita yang tahu apakah kita kira-kira moralitasnya aja deh gimana, kita benar-benar berhak nggak ya nerima. Tapi kalau misalkan cuma nerima dari saudara, dari teman, dari tetangga yang kira-kira nggak ada hubungannya sama kerjaan kita, ya sudah boleh diterima. Tapi kalau misalnya memang ada hubungan pekerjaan yang kalau saya nggak kerja sama dia, saya juga mungkin belum tentu nih dikasih gitu. Nah tips and triknya ya memang pada kesempatan pertama kita selalu mengimbau untuk menolak gratifikasi tersebut. Tolak gitu. Pada kesempatan pertama ya. Lalu misalnya kayak atau bilang terima kasih Pak, atau kalau misalkan diberi karena pelayanan atau apa gitu, bisa dengan halus bilang makasih, saya sudah melakukan pekerjaan saya sesuai tupoksi saya, seperti itu. Tapi kalau memang
nggak bisa ditolak, terpaksa diterima, mungkin karena takut hubungannya rusak nih misalnya, itu nggak apa-apa diterima, tapi jangan lupa untuk dilaporkan ke UPG atau ke KPK gitu. Oke, Mbak Gebri, aku punya satu pertanyaan lagi nih. Misalkan katakanlah nih aku punya saudara yang dia ternyata juga kerja di pemerintahan ataupun di vendor gitu ya. Kemudian apakah dari saya ataupun dari adik saya, saudara saya gitu, kemudian memberikan sesuatu, kan kalau tadi kan kalau dari saudara silahkan diterima, tapi kemudian ada ada pengaruh tertentu yang kemudian yang mungkin di kemudian hari berpengaruh dengan jabatan saya ataupun jabatan saudara saya, itu gimana? Nah, tadi pertama kuncinya pasti harus ada self assessment tadi kan. Nah, kita perlu tahu apakah emang ada coy atau enggak. Kalau enggak ada coy sama sekali, oke, boleh diterima. Tapi kalau ada coy memang tetap menjadi suatu gratifikasi yang wajib dilaporkan gitu. Ya. Oke, berarti strict ya tadi di proof it itu ya. Kalau misalkan memang kita ada hubungannya dengan jabatan kita, ya sudah tolak pada kesempatan pertama, itu tadi ya jargonnya. Kemudian kalaupun memang harus diterima, silakan diakses kembali, kemudian bisa kita laporkan ke UPG ataupun ke KPK. Oh ya, kalau boleh sedikit nambahin, di kita kalau misalnya ingin melaporkan tapi kita nggak enak nih sama saudara kita, pemberiannya nggak dipakai, takutnya entah itu berupa barang atau apa, gitu takut kan? tersinggung, kok nggak kelihatan ya barang yang saya kasih gitu misalkan, itu kita bisa laporkan. Terus kalau ingin memiliki bisa dikompensasi gitu dengan pengganti uang seperti itu. Itu yang memberikan kompensasinya dari mana? Jadi nanti kalau di Direktorat Gratifikasi kan ada yang menganalisis laporannya sendiri. Nah, nanti tim yang analisis akan menilai barang tersebut berapa harganya, kemudian gitu, digantikan berupa uang oleh si pelapor gratifikasi gitu. Oh gitu, oke. Nah Mbak Gebri, kemudian misalkan di dalam parcel tersebut nih yang saya terima misalkan ya, ada terselip 1 gram emas gitu misalkan. Kemudian sudah saya laporkan nih ke UPG ataupun ke KPK, tapi saya pengen nih memiliki si 1 gram emas ini, gimana tuh? Nah, itu boleh saja dimiliki oleh pelapor. Jadi proses pertamanya Mas Calvin nih sebagai pelapor gratifikasi menyampaikan ke KPK, lalu menyatakan kalau ingin memiliki barang tersebut. Nah, nanti dari tim Direktorat Gratifikasi ada tim analisis laporan, itu akan melakukan penilaian terhadap barang tersebut. Jadi untuk ditaksir tuh berapa harganya si emas tadi ya, itu, 1 gram itu ya. Jadi nanti kalau sudah ada nilai kisarannya itu, Mas Calvin bisa nanti mengganti dengan sejumlah uang jika barang emas tersebut ditetapkan menjadi milik negara gitu. Jadi bisa diganti dengan sejumlah uang. Oke, berarti misalkan katakanlah nilai 1 gram tadi 500.000, itu yang kemudian saya berikan kepada KPK ya, dengan sebagai bentuk menukar untuk saya memiliki emas tadi ya. Iya, betul. Oke kawan aksi, berarti tadi kalau kita kita dengar dari penjelasannya Mbak Gebri bahwa ada 2 langkah untuk menerima gratifikasi hari raya ya. Yang pertama, Mbak Gebri bisa sambil dikonfirmasi ulang ya, saya biar kita nggak ada yang salah nih. Nah, yang pertama adalah 1, tolak pada kesempatan pertama ya. Ya, betul. Oke, yang kedua kita bisa langsung laporkan kepada UPG ataupun kepada KPK. Betul ya Mbak Gebri? Ya, betul. Oke. Mbak Gebri, kira-kira ada nggak pesan-pesan untuk kawan aksi terkait dengan gratifikasi hari raya ini? Jadi kawan aksi, kalau sekiranya nanti nerima parcel nih dari pihak yang kira-kira berhubungan dengan pekerjaan kawan aksi, itu mohon untuk disampaikan ke KPK. Nah, untuk cara penyampaiannya bisa lewat UPG sendiri kalau nggak mau langsung ke KPK, atau kalau misalnya nggak mau UPG-nya tahu atau teman-teman di kantornya tahu kalau kita ngelaporin gratifikasi, itu kawan aksi bisa laporkan langsung melalui website gol.kpk.go.id atau aplikasinya juga bisa di-download Gol KPK. Ya. Oke. Nah, itu dia tadi bincang kita dengan Mbak Gebri Adzani dari Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik. Kita ketemu di bincang KPK selanjutnya. Salam anti korupsi.